Nah, ngomong di utara nih ya. Kan di komen-komenan ada tuh komenan dari anak DKI apa satu DKI yang pernah komen juga balas komennya gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Coba. Ceritanya sama-sama pulang sekolah kalau sama dia. Jadi ketemu tuh gue orang sama dia Di terminal A. di pas depan pos polisi lah depan terminal posisinya ya. Ya dia pulang, gue ketemu sama adik kelas gue topi dipetak tuh, tek ya udah topi dipetak. Ada yang kenal tuh sama Toben, Ben gimana Ben? Nah dia bilang udah balikin, topi dibalikin tuh. Satu ada yang nyolot di situ. Sono aja yuk, karena gue jauh dari anak itu, gue baru mau nyamperin karena posisinya Toben dekat dari dia. Maksud lu apaan nih? Nyuruh gue ke sana, sempat ditendangin kakinya di situ. Deg ya kan. Dia ngeluarin BR juga, Toben ngeliatin aja. Iya. Ya pokoknya dia sempat ngeliatin dia megang BR, ya itu pokoknya kalau nggak salah gua ingetnya dia megang BR pedang Joro lah. Gede lah lumayan lah. Simbat lah ya. Iya. Dia ngebuka, Toben ngeliatin aja dibagi nggak kena. Ya itu yang punya BR malah kabur di situ. Akhirnya gua orang malah ribut sama tukang ojek. Jadi dikira itu BR gua orang. Gitu. Emang BR mau gua ambil. Bagus ya. Ya lumayan lah ya kan. buat dibawa nih. Iya. Akhirnya habis dari itu ribut sama tukang ojek, gue cabut ke tempatnya Toben, ya kan, tongkrongannya. Udah gampang, ntar juga dia balik lagi, minta maaf. Iya, akhirnya dia datang. Minta maaf tuh. Kakak kelas ya. Sorry Ben, itu bukan basis gue, dia basis 913 gitu. Sambil ngasih kolekan lah di situ, nggak banyak lah kolekan. Tapi bisa lah ya. Uang damai lah. Iya. Ya di situ. Yang penting dia kooperatif. Pasti orang yang nonton juga kan baca komen, ini ada apa ya cerita sebenarnya? Iya. Ya dia ngomong emang Toben. Udah pokoknya nanti dia juga datang lagi minta maaf. Benar datang. Jadi Nah, yang namanya itu sekolah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di kelas 3 nih ya. Di momen-momen dimana ibaratnya momen krusial lah ya. Masa-masa terakhir di abu-abu. Itu ada yang paling diingatkan sih lucu lah atau emang berkesan banget sama. Kalau dibilang kelas 3 di era itu emang jalan lulusan juga nggak ketemu musuh juga sih. Paling gue pas lagi nongkrong gitu, gue orang di Kodamar. Ya lewat Budut Sepatas. Nah. Dari arah mana tuh? Dari arah Cempakamas. Ya dari arah timur lah. Enggak, dia gua dengar kabar dia mau ini acara renang. Ancol. Iya. Dengar. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, gua kan awal mulanya emang sebelumnya gua itu inget gua hari Kamis lah. Hari Kamis itu gua sempat ada gesekan lah sama yang dulu gabung sama gua kan. Cuman nggak jadi ribut di situ di Kodamar. Gua nyebrang biar gua taruh situ. Pas Jumatnya gua emang turun di situ, gua mau ngambil BR itu. Hilang di situ. Hilang. Gua ngobrol di situ ada anak sekolah juga SMA lah, nggak tahu lah kalau SMA yang tua kalau nggak SMA PGRI atau 72 di situ kan. Iya. Lagi ngobrol-ngobrol, ya Budut lewat. Disambut Dia neriak. Budut ya kan. Ya Budut sini. Ya kirain dia nggak turun beneran ya kan. Bener-bener turun di situ. Nah itu cuma ngeledek padahal. Ya udah akhirnya dia nurunin. Seperti dek. Ya gue orang kan namanya gue orang nggak ada BR nggak ada apa. Ya gue posisi di situ nggak banyak, berempat atau berlima. Emang bajak pelik-peliknya emang dikit. Iya. Zaman gue dikit. Gue cabut, gue mundur, kawan gue kena di kelas gue tuh. Kena, kalau nggak kena kopel nggak kena apa tuh, palanya berdarah lah belakang. Gue nggak suka balikin. Ya udah ya balikin. Udah, gue di situ ngeliat di kiri kanan, gue megang bambu aja, pohon-pohon gitu lah, gue ribut. Ranting dong tuh. Iya, gue ribut ya. Gue ribut sama dia, emang rapi dia orang kan. Karena kan emang dia juga lumayan banyak lah. 20 ke bawah 15-an lah
tuh Tapi kan masanya. itu setahu saya ayah Ah. di Kodamar kan jalurnya besar kan? Iya, itu gue pas ributnya di Alto mau masuk pintu tol. Iya. Pintu tol di situ ya. Kira gue ribut tuh, gue mundur-mundur. Nah mobil mau masuk ke tol, gue kaget, gue jatuh. Udah di situ gue udah diayamin lah di situ lah. Habis gue di situ. Habis ah. Habis gue di situ. Tapi kalau boleh tahu nih ayah, habis ada lukanya nggak sih ah? Luka ya, lumayan. Kalau luka mah di pala ada. Ada ayah. Nah, nih Iya benar. di belakang ada. Ya namanya sekolah pelajar ya. Namanya hukum malam lah kalau Iya. dibilang mah. Iya. Resiko gitu. Cuman ya kepikiran gue udah di situ. Yang gue bikin gue sedih itu gue ditinggalin sama kakak adik kelas gue. Gue kelas 3 sendiri, gue ditinggalin di situ. Ya gue sedih di situ. Ngebalikin dia yang minta. Iya. Ya udah pokoknya jatuh gue di situ. Udah. Ya habis lah. Sampai gue kan sempet bikin kaos tuh. Iya. Itu uang kaos gue jatuh semua. Udah jatuh ke tiban tangga lah kalau dibilang. Yang menang banyak budut itu. Iya. Nah gue udah diputerin. Gue pikiran gue apa? Wah gue mau cut di sini. Udah sempet gue bilang, wah gue mati. Gue cuma tiduran aja dah, nendang-nendang pakai kaki aja. Gue bisa bangun, gue diantem lagi. Gue nggak tahu lah, tuh pakai kopel atau pakai batu atau pakai apa. Karena gue posisi gue udah jatuh itu udah bluk, pokoknya udah habis lah. Gue bangun, disantem lagi dari belakang, tapi gue jatuh mau gue ambil. Gue bilang, pikiran gue gini, topi masih bisa nyari, masih bisa nyari di jalan ya kan. Kalau nyawa nggak bisa, udah gue diem. Kawan gue udah di ujung udah jauh. Wih, gue sedih gue di situ. Gue nggak suka balikin, ada cangkul di situ tuh. Ya nggak tahu lah di situ kan ada pohon-pohon itu mungkin bekas-bekas kerjaan Iya. yang itu gue ambil, gue nggak mau. Itu ya. Iya, posisinya budut juga masih jalan tuh, nggak cabut, bener-bener cabut di jalan ke sono gitu. Udah mau gue jadi lagi. Badan lah dia juga. Gue udah darah semua di sini. Kayak adik kelas gue bilang, udah Win gak usah, boleh darah lu semua. Terus siapa yang iniin gue? Cuman adik kelas gue inisiatif, dia megang duit. Ya udah, akhirnya gue dijahit. Gue jahit ke medikal aja udah nggak diterima, kegedean nih ceritanya. Ya udah, akhirnya gue ujung-ujungnya ke rumah sakit Islam. Di situ. Balik lagi dong ke Cempaka Putih ya. Iya, ke rumah sakit Islam. Gue naik bajai apa naik apa pokoknya itulah. Udah puyeng lah pokoknya, udah darah semua kan. Udah pengen pingsan kan. Akhirnya udah nyampe situ ya udah dijahit. Setelah itu ada momen ngebalas dendam nggak sih? Kak? Momen balas dendam sebenarnya ada. Waktu gue jalan, gue kelas 3 nggak sempat nyampe budut. Udah ketemu mana tuh? Kak? Gue ketemunya sama anak 6KR. Itu gue pala masih perbanan. Seminggu, beda seminggu. Nggak pusing gitu? Kak? Namanya ya udah gitu di situ jalan lah, Lumi ada yang datang lah. Nah, Ya udah jalan ke situ. Sempet ketemunya sama 6KR. 6KR itu ribut. sempat bentrok Kak? Sampai gerbangnya diginiin dia. Digedor-gedor tuh. Iya, karena keluar tuh semua. Wih, sekolah 6KR kan paling banyak masanya. Iya. Benar. Iya. Sama kabrak deh. Jadi gue orang itu sebenarnya bukannya keteter. Karena gue mikir di belakang ada pos polisi. Iya Oh sih. iya iya. Nah, gue ribut, ya gue udah feeling. Gue bilang, daripada ini biar gue pegang terus, gue buang. Bener gue lari, gue keciduk di situ. Udah feeling jelek Iya, gua ya. Gue ke situ ke gap bareng sama adik kelas gue di situ. Dari Terus gimana itu? dapat Ah, dari pihak sono ada yang kena juga. ada yang kena. Ada yang kena. Itu yang ngenain kalau nggak salah anak 700. Adik kelas gue kelas 1 itu ke gap. Persidangan dia datang itu korbannya juga. Jadi dia bawa BR, gue udah tutupin, namanya busur terbalannya masing-masing kan. Gue dia adu domba, dia nggak kuat pukulan. Akhirnya dia ngaku BR dia. Soalnya dia pas posisi megang BR tuh tas dibuang, lihat. Kalau gue kan pas posisi cabut, gue langsung ngebuang BR. Kalau nggak salah di situ ada jalur busway ya. Ini busway, ya. Nah, di situ gue langsung buang lah, gue buang sembarang lah. Daripada gue pegang aja. Itu gue ke gap aja itu udah mau ngegetokin pala gue. Pak, ntar dulu Pak, pala gue perbanan. Buset, lu nggak ada kapoknya nih. Anjing. Iya sih. Udah kan terus itu bidang apa tuh busnya tuh? Akhirnya Pak kalau mau mukul perut aja Pak. Kayak gitu.
Bawa lah di situ. Bisa begitu milih dulu ya. Iya. Karena kan Pala masih perbanan lumayan juga kalau di Dia senuk. banyak-banyak ya. Bener-bener. Heeh. Apa ntar dulu Pak? Di situ lah. Ya pulang gua itu pulangnya gua habis maghrib. Nah itu berarti pas tangkap nggak pukul ya perbanan ya? Enggak pukul. Iya loh. Cuman suruh ngelapor, nelpon orang tua lah, nggak ada pak. Ya ditanyain gitu lah. Ya ibaratnya gini, kita ngapain lo, ngelapor orang tua juga kan, nyusahin juga kan. Iyalah, jelas. Karena posisi juga ke gap emang nggak bober waktu itu. Tapi pihak sekolah ada yang datang nggak guru? Nggak ada, karena dipulangin. Karena kan pas zaman saya mah kalau ada yang ketangkap kepala sekolah yang ditelepon sama kepolisian. Nah, kalau itu enggak. Sempat nanyain keluarga apa nomor tetangga apa nomor apa nggak ada pak, nomor telepon juga nggak ada. Emang kan dulu kan handphone juga kan Ya, terbatas. Iya, terbatas iya. Ya akhirnya dipulangin ya dia kelas gua di situ ngejalanin di situ. Karena dia ada si korban dan ada barang buktinya ya. Ada barang buktinya. Untung feelingnya bagus dibuang. Sampai gue bilang, gue nggak pernah ngomong itu biar lu. Iya gue nggak kuat pukulan. Setelah lu dari lu mau percaya gue apa enggak, gue bilang. Tapi dia Dia nyadar juga ya. Itu dari basis AA juga itu basis enggak, basis 700 Manggarai. yang kena ya. Jadi bukan AA yang teriak gitu ya? Enggak. Karena kan kita beda perbal. Jadi gue di perbal sama satu orang, dia beda lagi. Oh, Di di ruangan ruangan masing-masing. beda Iya. Gitu. Jadi dia polisi itu nggak ada domba. Katanya itu biar dia teman lu itu biar lu gitu. Padahal mah gue nggak ngomong apa-apa, itu bukan biar dia pak, itu biar dari musuhnya. Gituin. Ini prosedur investigasi ya mungkin begitu kali ya, kita juga nggak paham. Nah, kelas 1 udah, kelas 2 udah, 3 udah. Dari setiap hari yang AA jalanin sampai kelas 3 nih A, pengen tahu nih A, sekolah mana yang A bilang tuh, wah berat nih, Bikin dakdikduk lah ya. dakdikduk lah ibarat kata mah. Kalau bikin dakdikduk sih, kalau lagi jalan ke pusat lah. Itu lagi tuh. Iya lah, pokoknya dia lah, rival di situ lah. Itu dia di situ. Jalan pusat itu. Bogor, Bekasi, Nggak terlalu. Di zaman gua kelas 1, kelas 2 masih enak. emang ada kejadian apa A? Sampai A Beranggapan bahwa itu Iyalah. lawan yang berat lah. Ya, itu gua kelas 1 di situ, ribut di situ. Yang gua pas ulang tahun itu. ada nggak sih ya kayak nama dari STM rival yang nyanter gitu yang bikin lu penasaran, ya gue mau ngetes orang ini nih. Kalau dulu Budut Bekasi. Itu dengar kabar ada di basis Bekasi lah. Itu dibilang TB-nya zamannya dia. Cuman nggak pernah ketemu. Kalau boleh tahu siapa namanya itu A? Itu Kodir. Kodir. Dulu. Itu juga gue taunya dari anak Bekasinya ya. Katanya megang naik kereta, di atas kereta ya megang rel, nggak strum kan. Cuma nggak pernah ketemu. Orang PLN kayak dia. Iya, Nggak strum tuh. Iya. Ya pokoknya nggak pernah ketemu lah di situ. Gimana? Nggak tahu lah itu lah. Superman kali itu. Nggak tahu, nggak ngerti. Cuman kan karena kan kalau gua kan dulu kan emang ribut itu gua nggak pernah mau tahu nyali orang. Iya. Karena kalau kita tahu dia, kita mental kita dulu. Pasti doang. Jadi ya bodo ah, setelah dia lah ya kan. Iya lah. Cuman emang nggak pernah ketemu sih. Hitungannya lu gua lah ya. Atau mungkin pernah ketemu tapi nggak Iya. tahu itu dia. Ya mungkin karena gua juga kan nggak tahu mukanya juga kan. Iya. Karena kan di zaman itu mah sosial media belum ada ya. Kayak Maksudnya, Mesir dulu siapa namanya Gorila. Iya. Pernah dengar namanya, cuman nggak tahu orangnya juga. sosial media belum booming banget lah. Jadi nggak tahu fotonya gitu kan. Paling yang kalau yang setahu namanya ya emang ketemunya basis Priuk lah.
kayak Risau tahu nama-namanya, Budut tahu namanya sebagian. Dia sampai ribut kampung juga dia jual nama gitu. Buset. Iya. Ini keuntungannya jual nama apa ya? Ketangkep Iya nggak tahu. Ya mungkin karena dia tahu gue anak bajak ya, dia jual nama supaya mau dikenal gitu kan. Cuma kan gue kan ribut kan nggak pernah mau jual nama buat apa gitu. Bener. Tapi orang nyari tahu nama A. Ibarat kata kalau sekarang Instagram udah booming kan guys saat itu. Nama Iyalah. ini mah akun A mah udah checklist biru. Followersnya udah banyak. Aduh. Ya, kalau dulu juga main Facebook aja baru lulus main Facebook. Iya. Ih, bodi tonton segitu Facebook baru Dulu keluar. zamannya Friendster dulu. Friendster. Friendster sama LC. Dulu kalau Facebook belum ada. Iya. Jadi BFF ya kan, best friend forever. Kalau orang main LC itu dulu LC itu bukan ini ya, bukan yang di kafe-kafe ya, live connector namanya. Iya, live Buat anak-anak connector. yang nggak tahu. Iya, dulu itu. Namanya live connector itu bukan Sama bukan Friendster ya? itulah yang di kafe, bukan perempuan-perempuan yang di kafe. Beda jauh. Udah itu biasanya tuh zaman itu sekolah-sekolah yang gua tahu ya, Iya. itu sekolah-sekolah tuh bikin live connectornya sendiri. Iya. Iya. Friendster dulu ada sebelum LC Friendster dulu. Ya, Iya, ibarat kata kalau zaman itu udah ada Instagram, mungkin akun A udah checklist biru ah. jelas. Gue bikin live connector ngeceng-cengin sekolah orang. Karena dulu kalau dulu kan bicara sekolahan dulu ya, dia dateng pun kita nggak ada yang tahu. Kita Iya. mau jalan kemana, ketemu anak mana kita nggak pernah tahu. Iya. Kecuali kalau udah janjian. Walau dulu janjian juga Janjian nggak juga dari pernah. mulut ke mulut Dari pasti. mulut ke mulut nggak pernah janjian ketemuan aja. Karena kita tahu tempatnya dia, kita jalan ke situ. Ini anak ini, udah pasti anak ini gitu. Nggak tahu basisnya ngumpul di mana ya ayah. Jadi itulah mungkin kakak kelas dulu bilangnya kalau sekolah bawa BR gitu, Iya. buat siaga aja. Iya. Siaga. Karena kita sekolah jauh juga kan. Iya. Yang harus Rutenya tujuannya daripada ekstrim kita pula. daripada kita yang di Jadi konyol lah. gitu. sekolahin Iya. mendingan kita ada Iya. perlawanan juga kan. Ya bicara tawuran pelajar apa yang biasanya kan kalau ditanyain bilangnya nyari jati diri, nyari kedewasaan dan ya gengsi lah. Iya, pride. Nah, gitu. Mau nanya nih yang biasa kita tanyain ya di penghujung acara nih ya. Arti kedewasaan menurut A itu apa sih ya? Arti kedewasaan ya menurut gue ya mengakui dari semua kesalahan itu. Jadi kayak misalkan dewasaan itu maknanya banyak ya. Iya. Kayak misalkan kayak kita ada cekcok sama temen, kita walaupun kita nggak salah ya kita minta maaf sama dia gitu. Itu arti kedewasaan ya. Nah, itu kedewasaan mengakui kesalahan kita lah ibaratnya. Kan, Bijak nih. Ini mah Ini goblok telat lu. tahu. Gue temenin, tepuk tangan man. Oke. Anda Good bijak nih. udah sampai penghujung acara. Tugas lu berarti. Oke. Ya, mungkin segini aja. Ya banyak hal-hal berharga yang bisa dipetik. Ambil yang positifnya, negatifnya buang. Sekali lagi nggak bosen-bosen lah. Lu stop lah ribut-ribut di banyak korban, nggak penting. Karena ujung-ujungnya juga pasti berteman juga Ya, nantinya. itu aja sih yang perlu kita omongin lah ya. Dan makasih juga buat Bang Darwin. Oke, gua tetap di Berkilau TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share juga. Gua Anka. Gua Andra dan narasumber kita Darwin, Bajak Pelapa. Pelapa. Bye.